Selamat jumpa lagi di Menara Doa Segala Bangsa di ibadah siang hari ini, ibadah doa puasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu bersyukur siang hari ini oleh berkat kasih anugerah Tuhan, kita lagi boleh ada bersekutu bersama dengan Tuhan. Bahkan kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan seperti apa yang sudah ada di tema yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kembali kita baca firman Tuhan Lukas pasal 7. Firman Tuhan yang saya beri tema Yesus sumber hidup. Lukas 7 ayat 11 mulai, saya akan baca dengan cepat sampai ayat 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan, saudara, luar biasa dahsyat sekali firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini memang sudah dari seminggu lalu Tuhan taruh di hati saya. Ya. Dengan situasi keadaan yang kita lihat hari-hari ini, ada begitu banyak ya orang-orang yang meninggal. Ya, kalau kita lihat lewat pandemi COVID ini, saudara. Lalu di hati saya sempat berpikir, gimana ya kalau seandainya ya di tengah-tengah keluarga kita. Dan memang kalau beberapa lalu ya sempat saya ada tunjukin ke Pak Ben, ada teman hamba Tuhan saya kasih postingan, saudara, suami istri pengerja di gereja, salah satu gereja yang nggak perlu saya sebut, saudara, punya 2 anak, namanya Samuel dan David, dan kedua suami istri ini meninggal, saudara. Ya, mereka melayani Tuhan dan saudara ada 2 anak, dan akhirnya anak-anak ini dipelihara oleh orang tua mereka, omah gitu. Saudara, di momen itu pada suatu malam waktu saya lihat, saudara, postingan dari teman saya ini, saya sempat berpikir ya bahwa betapa ya kehidupan di hari-hari ini ya, katakanlah nafas begitu, saudara ya, kehidupan satu kehidupan yang benar-benar, saudara, sangat berarti ya. Karena apa, saudara? Dengan kita lihat kenyataan sekarang ini, ada begitu banyak orang sakit bergumul di antara hidup dan mati. Ya, betapa kehidupan itu bagi saya, saudara, katakanlah kesehatan itu, ya, yang salah satu ada hubungan dengan kehidupan di saat-saat ini dengan pandemi ini. Betapa pentingnya, betapa mahalnya, betapa berharganya akan kehidupan, ya. Kesehatan, nafas, saudara ya. Betapa mahal, betapa berharga. Bahkan ada begitu banyak orang sekarang ini berjuang mati-matian. Ya, kalau mungkin ada satu anggota keluarga yang mengalami sakit sekarat, saudara, yang emang kebetulan waktu itu keluarga itu punya uang, mereka akan dengan berbagai cara berusaha untuk bagaimana sebisanya ya orang ini dapat diselamatkan. Saudara, firman Tuhan ini saya renungkan
betapa benar-benar ketika kita melihat seorang janda ini. Sebenarnya kehidupan daripada janda ini adalah gambaran dari dunia ini. Begitu banyak air mata, begitu banyak penderitaan, persoalan, pergumulan. Seorang janda ini, saudara, saya percaya anak tunggal, laki-laki satu-satunya. Yang mungkin saudara ini bisa menjadi suatu pengharapan dia. Gitu loh, saudara. Dia andalkan. Ya, kalau saya melihat dari sisi sini, ibu janda ini dia bukan orang susah, saudara. Ya, karena seringkali ukurannya kalau ada kedukaannya, ada kematian, lalu di sini dikatakan banyak sekali orang berbondong-bondong, ya, pada menghantar saudara, ya, jenazah anak ini. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kepedihan, ya, janda ini begitu dia merasa susah hatinya, seolah-olah mungkin, saudara, saya katakan tadi, saya mengangkat di sini bahwa pasti dia seorang yang berpengaruh. Katakanlah mungkin dia orang kaya, saudara, karena luar biasa. Di sini dikatakan, ya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti janda ini, membawa anak tunggalnya ke kuburan, saudara. Ya, dia sempat berpikir, apa artinya saya punya harta, punya kekayaan. Ya. Jadi benar-benar dia membutuhkan, ya, kalau bisa ada pertolongan, ada penghiburan. Saudara, ini adalah gambaran dari kehidupan dunia. Hari-hari ini, saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan dunia ini, orang-orang, saudara, yang saya lihat di sini, bahwa ada dua kelompok, ada dua rombongan yang saling berseberangan. Yang rombongan yang pertama, saudara, adalah rombongan daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dapat saya katakan adalah rombongan yang benar-benar punya kehidupan dan membawa kehidupan. Sedangkan dari sisi yang lain, bahwa ada sekelompok orang, ada rombongan di mana di sana ada kematian. Ada kedukacitaan, ada kesedihan. Ada sesuatu kehilangan, ya, merasa berputus asa, tidak ada pengharapan. Inilah, saudara, ya, versi gambaran daripada dunia yang kita diami sekarang ini. Dunia yang hanya di mana memberikan tawaran-tawaran, ya. Tetapi yang sebenarnya dunia ini memberikan hanya sebatas janji-janji, hanya sebatas tawaran-tawaran, ya. Kalau orang belum mengerti, kalau orang belum dilahirkan di dalam firman, dia belum sungguh-sungguh jumpa dengan Yesus, dia nggak tahu bahwa apa yang disodorkan oleh dunia ini, saudara, bayangannya, saudara, seperti fata morgana, ya, hanya bersifat kamuflase saja, hanya sebuah bayangan yang saya katakan tadi seperti fata morgana, pembiasan begitu, hanya seperti bayangan cahaya. Sehingga kita tahu banyak orang musafir, saudara, di padang gurun, ya, ketika di panas terik mereka melihat ada fata morgana. Pas di dalam kesulitan mungkin udah berbulan-bulan kagak ada air, pasti mereka akan kejar itu karena pikirnya bahwa itu adalah kuasa atau sebuah mata air, dan mereka mengejar, dan semakin mereka mengejar, sebenarnya mereka mulai keluar dari jalur, dari arah yang sebenarnya harus mereka lalui. Dengar baik anak-anak Tuhan, dengar baik umat-umat Tuhan yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Kalau engkau sungguh-sungguh tidak berjumpa dengan Tuhan, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, teguh di dalam imanmu kepada Yesus, kepada firman-Nya yang hidup, maka saya bisa ragukan, saudara akan terjebak, saudara akan bisa mengikuti tawaran-tawaran dunia ini, yang sebenarnya itu akan semakin membawa engkau
semakin menyesatkan engkau. Sehingga ada pada satu titik, saudara, kalau bukan kasih karunia Allah, maka engkau akan sungguh-sungguh tersesat dan terhilang. Pesan Tuhan hari ini, saya bisa menggambarkan kehidupan keberadaan dunia ini yang hanya menyodorkan, memberikan tawaran-tawaran. Ya, ada tawaran jalan keluar, ada tawaran damai sejahtera, bahkan juga ada tawaran untuk menyembuhkan, memulihkan. Tapi saudara dengar baik, tawaran dari dunia ini semua hanyalah sebuah jebakan daripada iblis. Itu semua hanyalah berupa kamuflase, sebuah fata morgana yang sebenarnya itu tidak ada dan itu tidak kekal. Firman Tuhan berkata soal damai sejahtera. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, meninggalkan kepada kamu damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Saudara tahu nggak? Dalam setiap kehidupan manusia ada satu ruang hampa, satu ruang kekosongan yang ada di dalam hati manusia. Sehingga saudara, manusia itu akan berusaha mencari untuk mengisi kekosongan itu, untuk memuaskan. Coba kita lihat, banyak orang sekarang kan, contoh kalau mereka belum benar-benar ketemu dengan Tuhan, ya udah punya ini, punya itu, belum puas, ya punya mobil satu, maunya banyak, ya punya uang banyak di bank dan sebagainya, yang ngejar terus punya harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, ya saudara. Udah tercapai tetapi tetap merasa kosong. Enggak pernah ngalamin apa yang namanya kepenuhan hidup. Kenapa? Ya itu yang saya katakan. Memang udah dari sananya. Bahwa di setiap hati manusia ada sebuah ruang yang kosong yang hanya benar-benar kita akan menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar merasakan kepuasan, damai sejahtera, kepenuhan apabila tempat itu diduduki dan saudara didiami oleh Yesus Kristus. Katakan amin umat Tuhan. Dan itu tidak akan pernah saudara diberikan oleh jaminan dari dunia ini untuk bisa dapat memuaskan hidupmu, untuk bisa menjawab daripada kekosongan daripada setiap apapun yang dikejar oleh manusia, yang dibutuhkan oleh manusia. Karena memang itu hakikatnya adalah tempat daripada Yesus Tuhan. Nah makanya kita lihat saudara, sungguh berbeda, sungguh luar biasa saudara, ya. Saya katakan kalau orang masih lagi hopeless, ya, masih minus, coba kalau saudara ditambah, ya, ada Yesus, pasti hidupnya berubah. Amin. Apalagi kalau orang sudah diberkati, sudah kaya, ya, plus-plusnya saudara, dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia mencintai firman Tuhan. Wow, luar biasa. Makanya saudara hari ini, kehidupan janda ini saudara, dia berjalan saudara dengan air mata, dengan kepedihan. Saudara, tapi yang saya mau katakan, untung saja dia ketemu dengan Tuhan. Ya, untung saja. Dan saya mau berkata kalau dari pihak Tuhan tidak ada sesuatu yang baru mau jawab. Amin. Telepon biasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Saya tahu di dalam hikmat Tuhan bahwa kenapa Yesus pergi, saudara, ke kota Nain. Dan memang benar-benar saudara perjumpaan ilahi itu terjadi. Ya, coba kita analisa sedikit. Kalau seandainya Tuhan Yesus lewatnya di lorong sebelah, di jalan sebelah, pasti gak ada ketemu dengan rombongan yang membawa jenazah.
Tetapi saya percaya bahwa benar-benar Yesus mau menyatakan kasih-Nya. Yesus peduli. Kenapa saudara? Saya mau katakan siang hari ini, siapapun saudara, dan dimanapun saudara, dan dari mana latar belakang saudara, hidupmu saudara, yang tadinya mungkin mengalami pergumulan, kekosongan, ketidakberdayaan, kalau engkau jumpa Yesus, maka saya pastikan hidupmu benar-benar pasti berubah. Katakan amin, saudara. Pasti berubah. Kenapa? Karena Yesus selalu ingin memberikan perubahan. Yesus tidak pernah bisa tahan untuk melihat anak-anaknya hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesengsaraan. Kalau saya selidiki ayat ini, saudara, bukan rombongan daripada orang-orang yang membawa jenazah ini yang datang kepada Tuhan. Enggak loh saudara. Coba saudara selidiki. Dikatakan bahwa Yesus datang dan menghibur ibu janda ini. Dia katakan jangan menangis. Sungguh Yesus mempunyai kasih, punya belas kasihan yang sungguh luar biasa. Ketika dia melihat bahwa saudara ibu atau janda ini dengan kesusahan hatinya, maka dikatakan tergeraklah hati Yesus. Saudara, kadang-kadang memang berbeda dengan kita manusia. Ya, saya sempat lihat ya, kalau pernah saya lihat satu postingan, ada rumah lagi kebakaran gitu. Wih saudara, lagi kebakaran. Yang seharusnya mereka kan cepat-cepat nolong gitu. Ambil ember ya cari air, nyiram. Tapi yang anehnya setelah saya nonton, saya lihat kebanyakan dari mereka malah mereka cuma bikin saudara video kebakaran itu. Dan di situ terdengar kata-kata, waduh kasihan ya. Waduh kasihan, aduh rumah yang satu lagi, aduh kasihan. Cuman sampai dikasihan doang sudah. Ya, nggak ada tindakan nyata. Gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus menunjukkan, mengimplementasikan benar-benar gaya hidup kasih, karena Allah itu adalah kasih. Memang Yesus itu adalah kasih. Dia bukan sekedar berkata, ibu jangan engkau menangis, tapi benar-benar dia bertindak. Dia datang mendekati usungan itu. Firman Tuhan siang hari ini dengar baik saudara. Sebenarnya ketika engkau ada dalam masalah, persoalan, pergumulan hidupmu, bukan engkau yang mencari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang mencari engkau. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah bisa tahan melihat anak-anaknya hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Katakan amin. Saudara harus tanam ini dalam hati saudara. Kita bersyukur kita punya Bapa yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, Yesus menghibur. Yesus berbicara, Yesus care. Dia berkata-kata, dia katakan, ibu jangan menangis. Saya mau katakan di setiap perkataan Yesus itu adalah firman Allah yang bisa mengubahkan, yang bisa memulihkan, yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Yesus datang dan berkata, yang mendekati usungan itu, yang memberikan kehidupan, yang membangkitkan anak muda ini, itu semua berasal daripada inisiatif hatinya sendiri. Saudara dengar baik, semua pertolongan Tuhan yang kau alami, itu semua adalah inisiatif Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena apa yang telah kita perbuat. Keselamatan yang Dia anugerahkan bagi kita. Saudara, kehidupan dunia hanya menjanjikan, menawarkan satu kehidupan yang lebih baik. Saudara,
Kemarin saya sempat ketawa. Ya, saya dengar di berita bahwa negara Tiongkok ya siap-siap gitu ya mengantisipasi kalau emang gimana keadaan dunia ini, maka mereka siap pergi ke planet lain. Haleluya. Saudara tahu nggak? Sudah ada tercatat di firman Tuhan. Tuhan katakan manusia tidak akan pernah bisa yang menempati di bintang-bintang dan tempat luar angkasa. Kita emang udah dirancangkan untuk ada di dalam dunia ini. Ya, terus gimana? Kalau dunia ini punya masalah, banyak tantangan, masalah kematian di mana-mana. Saudara jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari dunia ini. Tuhan ngomong dalam firman, dari sana aku akan tendang kamu. Kujatuhkan kembali kau ke bumi. Saudara, hari ini dengar baik. Kita akan bisa kalau Yesus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah sumber hidup kita. Saudara, saya ingat firman Tuhan Mazmur pasal. Bagus ayat ini saudara. Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Ya. Hayat itu kan kata sinonim, kata lain daripada hidup. Ya, dulu kalau kita sekolah bukan dibilang ada pelajaran ilmu hayat, ya, ya. Hidup. Yesus Tuhan adalah sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Kalau orang sudah mati ya gelap, sudah nggak ada kehidupan, udah nggak ada lagi yang perlu dia pikirin, dia lakukan. Ya, udah di dunia orang mati, udah di dunia yang gelap. Tapi selagi kita hidup, dikatakan firman Tuhan, di dalam terangmu kami melihat terang. Sebab engkau Tuhan adalah sumber hayat. Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan. Kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus di sini bukan kehidupan yang biasa-biasa, saudara. Bukan kehidupan yang hanya istilahnya ya cari satu hari, ya gumuli sehari, kemudian ada jawabannya, selesai besok lagi ada lagi masalah ada. Enggak, saudara. Kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus adalah kehidupan yang benar-benar kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang di dalamnya ada kepenuhan, ada keselamatan, ada perlindungan Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kok begitu banyak orang yang tidak bisa memahami, saudara, bahwa kalau dia masih diberi ya nafas kehidupan. Kita kaji, saudara, kehidupan kita. Berapa sih umur kita, saudara? Ya, oke, kalau manusia, saudara, roh ilahi, manusia ilahi 120 tahun. Tapi kebanyakan yang saya lihat sekarang kan 80-90 udah benar-benar, saudara, ya syukur, saudara, kalau dia hidup. Jadi sebenarnya orang kalau lagi hari ulang tahun, kalau misalnya dijatahin Tuhan dia 80 tahun, kalau dia lagi ulang tahun sebenarnya dia nggak bertambah umur sebenarnya. Benar nggak, saudara? Ya kan? Coba misalnya Pak Riko 80 misalnya, ini 40, tinggal 30, ya kan? Ya tahun ini genap 41, mikirnya kan lebih panjang. Nambah 141, tapi sebenarnya 80 udah terkurang 1 lagi, udah semakin dekat sebenarnya, saudara. Ya, itu kehidupan, saudara. Kehidupan yang berarti, kehidupan yang dimana kita boleh, saudara, melihat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan dan penghidupan ini, ketika benar-benar ada Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita pasti berarti. Katakan amin. Bukan harta kekayaan, ya, nama baikmu, kepintaranmu, ya, kecerdasanmu, talentamu, apapun itu, saudara, segala embel-embel itu di hadapan Tuhan, saudara, ya syukur kalau engkau diberi. Tapi sebenarnya, saudara, ingat, di dalam setiap kehidupan ini dan penghidupan kita,
Kita harus berkarya, memberi buah, memberi hasil sama seperti Yesus. Waktu dia ada masa yang singkat di dalam dunia ini, saudara, dia berjalan, dikatakan firman Tuhan, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia bukan saudara tur, bukan traveling, saudara. Dia bukan jalan-jalan, gak ada arah. Tapi benar-benar Yesus mau memaksimalkan hidupnya, waktunya, untuk sungguh-sungguh dia bisa menuntaskan akan, saudara, destiny ilahinya. Bahwa dia harus datang, dia membawa kehidupan, keselamatan bagi setiap umat manusia. Saudara dengar baik, hari ini saya katakan tadi, dalam kehidupan dunia ini, saudara, kembali bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menjaminkan. Benar seperti yang kita dengar hamba Tuhan. Next time, 3 bulan, 6 bulan ke depan, sudah 1 tahun ke depan, apa yang menjadi di depan sana? Tidak tahu. Tapi sebagai orang beriman, saya pastikan kalau engkau jumpa sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau hidupmu benar-benar ada Tuhan, bukan sekedar engkau menjadi orang Kristen, bukan sekedar engkau menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, saya enggak. Sebenarnya kalau saya mau, saudara, yang lebih saya mau, saya jadi pendoa biasa saja. Ya, semakin, saudara, begitu banyak, ya, talenta, karunia, kepercayaan Tuhan, saudara, itu nggak main-main, bukan sekedar, saudara, ya, bukan sekedar melengkapi, tapi itu ada sesuatu persoalan, sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Hidup ini, nafas ini, waktu, kesempatan, harus saudara bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harus benar-benar saudara beri kepada Tuhan. Tidak secara kebetulan, saudara, ada di Menara Doa Segala Bangsa ini. Saudara dipanggil di sini. Saudara boleh bertemu dengan kami hamba-hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk terus memperlengkapi saudara. Ya, Yesus berkata kepada ibu, jangan menangis. Yesus berkata-kata. Dia berbicara kepada para pengusung itu. Ya, pada waktu mereka berhenti dan dia berteriak berkata, hai anak muda, aku berkata bangkitlah. Kalau Yesus nggak ngomong, saudara, saya pastikan anak itu tidak akan bangkit. Ya. Setiap perkataan Yesus adalah firman Allah. Dan firman Allah itu sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara yang harus kita perkatakan. Karena firman Allah itu yang menciptakan. Dari yang tidak ada ketika engkau berkata-kata. Firman Tuhan berkata, karena kami percaya maka kami berkata-kata. Oleh firman itu kita perkatakan. Ya, terjadi kehidupan, terjadi kebangkitan, terjadi kesembuhan. Walaupun dunia mungkin tertawakan kita. Mana buktinya, mana buktinya. Saudara, tapi pesan Tuhan hari ini, dengan setiap perkataan firman Tuhan mengandung kuasa. Ketika Yesus berkata kepada anak muda ini, bangkit, hidup, maka terjadi seperti apa yang Yesus katakan. Dengar baik umat Tuhan. Saya tahu bukan sedikit Anda sudah memiliki firman Tuhan. Berkatakan, pakai itu. Jika engkau melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang melenceng, ya, tidak sesuai dengan pola, tidak sesuai sejalan selaras dengan firman Allah. Ketika engkau ingin, ya, memutarbalikkan situasi keadaan itu, jangan hanya seperti yang saya katakan tadi. Banyak orang di dunia ini di sekitar kita hanya sampai di berkata-kata. Kasihan. Kasihan. Kasihan mereka.
Tapi kapan? Sedikit kesaksian, saudara. Saya berani berbicara seperti ini, saudara, karena saya pernah melaksanakan dan saya terus untuk berdoa berusaha melakukan. Waktu saya masuk di daerah kami ini, saudara, saya sedih melihat ada begitu banyak orang-orang yang lagi tinggal di kebun-kebun, saudara, cuman pakai tenda. Ini udah di desa loh, di pinggiran kota, saudara. Lalu apa yang saya perbuat dulu, saudara? Saya pernah bawa sabun mandi, odol, bawa berjalan, saudara, ke kebun, naik ke gunung berjalan, saudara. Saya maaf bicara, saudara. Ini ada saksi, ada Ibu Laura di sini. Saya nggak malu-malu, saudara. Saya naik motor, saya pergi ke teman-teman pendoa saya. Saya katakan, mana minta baju-baju bekas kalian? Dan saya bawa, saudara. Kadang setir saya sudah nggak bisa diputar, saudara. Saking tumpukan baju-baju banyak saya taruh di motor saya, saudara. Saya pergi, saya bawa. Dan saya capek, saya tahu. Kenapa? Saya pernah merasakan, saudara, ya, pernah merasakan ketika melihat orang, ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan tak berdaya. Dan kita tidak akan pernah bisa merasa nyaman hanya sekedar kita menonton, hanya sekedar kita melihat. Dan kalau saat ini, saudara, kenapa saya berbicara dengan penuh penekanan dan penuh kepastian kepada saya? Saya ngomong bukan karena cuma sekedar saya ngomong, tapi benar-benar saya lakukan. Saudara, seperti hati Yesus, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah bisa tahan melihat kalau ada orang yang menderita, kalau ada orang yang sengsara, kalau ada orang yang siksa, saudara. Dan hari ini, kembali, kita hanya akan bisa dapat melihat, melakukan itu ketika saudara kita jumpa dengan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup di sini, saudara, adalah hidup yang diambil dari kata Zoe itu, saudara. Ya. Hidup yang berkualitas, hidup yang menjanjikan, menjamin ada kehidupan bukan cuma sampai di dunia ini, tapi ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang benar-benar mantap, saudara. Bukan cuma seumuran manusia. Berapa sih, saudara, orang sekarang tertua di dunia? Mungkin 137 tahun. Tapi satu kehidupan yang dijanjikan oleh Allah bagi kita adalah kehidupan yang kekal. Ya. Kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Nah, sebabnya, saudara, mari jangan pernah engkau berhenti untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Jangan engkau pernah berhenti untuk tetap terus melayani Tuhan. Karena saya katakan, saudara, bagi saudara, itu saudara tahu sebenarnya kehidupan gambaran dunia sekarang ini, saudara, itu adalah sebenarnya sudah terpola itu dari surga. Kalau saudara kerja sungguh-sungguh, saudara, ya, bukan seperti anggapan orang, ya, kalau kita hidup di dunia puas-puasan deh, ya, mau kehidupan daging apa dosa kita puasin kehidupan daging kita, kan sebentar kita mati habis perkara. No. Bukan seperti itu. Tapi ada satu kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan. Ada satu kehidupan yang bagi saya perlu tegaskan kepada saudara pada siang hari ini. Jangan pernah main-main dengan kehidupan selama Tuhan izinkan engkau hidup di dalam dunia ini. Waktu adalah kesempatan. Ya. Waktu adalah kehidupan. Waktu adalah di mana saya dan saudara
diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita mengerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan yang nanti sebentar saudara di seberang sana Tuhan akan menyatakan keadilannya. Jadi jangan dipikir, waduh, senang ya mereka yang cuman ya sambil lalu. Kalau mau datang ke Tuhan ya mau datang, kalau enggak ya enggak, bikin segala macam. Ingat baik saudara, kalau engkau punya kebenaran, engkau akan tahu persis bahwa apa yang engkau perbuat selama di dunia ini, ketika engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh menyelaraskan hidupmu, engkau menerima kasih karunia Allah, dan engkau tahu persis bahwa kasih karunia Allah itu ada pemberian Tuhan yang terindah, berharga, termahal. Saudara, maka engkau tidak akan pernah menganggap enteng akan kasih karunia Tuhan itu. Amin. Malah sebaliknya, engkau akan semakin cinta Tuhan. Engkau akan semakin hidup bergaul intim dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Bukan sekedar Yesus melihat. Bukan sekedar Yesus peduli. Tapi sungguh-sungguh saudara. Ya, menyatakan belas kasihan itu. Dan dia menyatakan firman. Membangkitkan anak muda itu. Yesus hadir mengubahkan situasi keadaan pada waktu itu. Saudara, mungkin kalau kita ada ya di tengah-tengah rombongan yang saat itu saudara terjadi peristiwa ya anak muda di Nain ini dibangkitkan, ya kita akan melihat satu perubahan ya mimik ya wajah dari ibu janda ini. Coba saudara bayangkan ya, saya sempat bayangkan, wow ya, di tengah-tengah kehidupan hati yang dirundung dengan duka, kehilangan, ya, duka cita yang mendalam. Tapi tiba-tiba ketika dia melihat anaknya disembuhkan, anaknya dibangkitkan, anaknya dipulihkan. Saya percaya, saudara, ada sorak-sorai, ada tepuk tangan yang meriah, ada ungkapan hati yang gembira oleh keluarga, orang-orang yang ada sama dengan ibu janda. Ya, saya pastikan kalau Yesus ada di tengah hidupmu, kalau Yesus ada di tengah keluarga, pasti akan ada perubahan. Amin. Tuhan pasti mengubahkan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Amin, amin. Dari sesuatu yang hopeless, tidak ada pengharapan, diberikan pengharapan oleh Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Amin. Ada pujian lama yang saya suka, saudara, ya, sering dinyanyikan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selama-lamanya. Amin. Dunia bisa mengecewakan kita, suami bisa mengecewakan kita, bos kita bisa mengecewakan kita, gembala kita bisa mengecewakan kita, umat-umat Tuhan, jemaat yang mungkin udah mati-matian, kita sebagai gembala, sebagai pendeta, menggumuli, membawa kehidupan mereka pada kehendak Tuhan, tapi kerap kali diperhadapkan saudara berbalik arah dengan apa yang kita harapkan. Tapi dengar baik, kalau Yesus sungguh-sungguh ada dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Katakan amin. Amin. Karena dialah satu-satunya sumber hidup kita. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5.
Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu lepas daripada aku, maka kamu sama seperti ranting yang terlepas jatuh dari pokoknya. Maka ranting itu akan menjadi kering dan lama-lama dia mati. Tapi ketika kita terus tercacat, tertempel, tertanam pada pokok kebenaran itu, pokok kehidupan itulah Yesus, maka saudara, kita akan menerima ya asupan makanan kehidupan daripada sang sumber hidup itu. Katakan amin. Sumber hidup kita tidak pernah kehabisan. Air kehidupan itu tidak pernah kering. Itu sangat menjanjikan dan itu adalah ya dan amin. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Firman Allah berkata dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Setiap janjinya pasti dia genapi dalam hidupmu dan hidupku. Saudara kasih dalam Tuhan, pastikan hidupmu hari-hari ini, wargamu, anak-anakmu berjumpa dengan Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya sebagai sumber kehidupan. Kau tidak akan pernah dikecewakan. Dunia bisa saja mengecewakan kita dengan segala situasi, keadaan, kondisi sekarang ini. Banyak orang yang lagi mengalami kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kesedihan, tidak ada pengharapan. Dengar baik, kalau sebisanya saya dan saudara bisa menuntun, memperjumpakan mereka dengan Yesus, maka akan ada aliran-aliran kehidupan yang akan terjadi dalam hidup. Mari umat Tuhan, siang hari ini firman Tuhan telah kita terima. Jangan pernah ragu mengiring Tuhan. Jangan pernah ragu melayani Tuhan. Dekatkan terus hidupmu kepada Tuhan. Sama seperti janda ini. Mungkin kehidupan kita lalu seperti janda ini. Tapi hari ini kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dia telah mengubah hidup kita. Dia telah memberikan sukacita itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya di dalam roh saya pengen sekali mengimpartasikan. Ya. Saya mau katakan saudara, kalau mau banyak-banyak uang, saya nggak terlalu banyak uang. Tapi saya punya Yesus yang penuh dengan kasih. Punya damai sejahtera yang melimpah-limpah. Saudara, dan itu sudah bagi saya lebih dari cukup. Dari apapun yang ada dalam dunia ini. Satu hal yang ku tahu, bahwa ketika kita sadar Yesus itu ada, dia sumber segala-galanya. Saudara baca dalam Kolose, saudara kalau melihat kepenuhan Kristus, kepenuhan hidup, saudara dalam Kristus, baca Kolose. Saya senang sudah berapa kali saya baca Kolose 1 sampai baca, coba baca sudah. Ya, kalau kita sudah ketemu dengan Yesus, maka kita sudah benar-benar ketemu dengan pemilik segala kehidupan di dunia ini. Katakan amin. Amin. Apalagi yang kurang saudara baca di Kolose. Ya, wow, langit dan bumi, segala apapun yang dijanjikan oleh Yesus. Dan itu ada di dalam Yesus. Dan kita yang ada di dalam Yesus, kita yang sudah berjumpa dengan Yesus. Maka saudara, apa yang perlu kita takutkan sih? Apa yang perlu kita khawatirkan? Memang ada di satu saat kita diizinkan oleh Tuhan. Saya pun berkata-kata kepada saudara dengan kepastian, dengan saudara roh yang menyala-nyala. Saya mau impartasikan, saya berkatakan firman Tuhan ini. Saya pernah mengalami satu beban hidup, satu tekanan hidup yang kalau saudara mungkin dapat dikatakan itu udah zero, saudara. Udah di titik nadir, saudara. Tapi saya melihat bahwa kalau kita berjumpa dengan Tuhan, apalagi kalau kita melayani Tuhan, dia raja di atas segala raja, dia sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara, dari yang tidak mulia bisa menjadi mulia. Dari yang tidak ada apa-apanya, kita akan dipermuliakan, diberkati, dipromosi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita sama-sama mengangkat tangan untuk
mendoakan sesama anggota kita yang sudah terdaftar di MDSB. Ya Tuhan, kami mengangkat nama-nama anggota MDSB yang sudah terdaftar ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron, Abigail Pelasula Nanohi, Agrita Alede, Agus Baktia Daud S, Amelia Jacinta Wistoro Harjo, Anita Ferawati, Aries Pertiwi, Astrid G. Sanaki, Chandra Hussein, Kristi Angelio, Kristi Febriani, David Shea, David Tandiono, Deborah W. Sanaki, Desi Wijoyo, Devi Natalia, Didik, Dr. Enda Leginta Barus, Dr. Lilian Andreas MS, Dr. Sofia Elizabeth Saduk, EJP Latu Hari Joni, Eka Juljin Munaning, Elisa Rin Nur Jana Hidayat, Elizabeth Elvi Poluan, spesialis PD dan MPD, Elisa Aryo S, Elizabeth Sri Retnowati, Ellen Wijoyo, Eli V, Eni Esika Harap, Esra Mahranita Purba, Esther Dianto Lee, Yunike Lim, Fajar, Fani Octavia, Feni Fengriani, Feni Dianawati, Francisca Chong, Francisca Nanlohi, Hana Dewi Eka, Haslen Jus, Hengki Wijaja, Herda Palewa, Hesti Herwanti, Howard D, Ike Vivian, Ilan, Imelda, Intan Cahya Dityo, Jenny Yanti Duma P, Jessica Livia Wijaya Ko, Jimmy Petrus Sembayang SH, Jimmy Ana Awang, Johan Gunawan Padede, Joshua YL, Yulianti, Juliet Gojali, Katerina Manorek, Christine Susilowati, Christina Krisye, Christina Supardi, Kristiani Indri, Kuali Hong, Lamria Marpaum, Lei Xian Lim, Leni Wijaya, Lewi Hani Jamiko, Liana Citra Wardani Susilo, Liani, Li Chen, Lim Chun Pue, Lili Veronica, Linda Susilowati, Lisna Yanti Sitorus, Lista Dona, Listia, Lisa Sulistia Sudira, Laura Koni Rampisela, Lydia Adnan, Michael Lucy Piri, Maria Ira, Maria Juliana Manu, Maria Brabora, Maria Lia, Maria Li, Maria Marianti, Maria SG, Maria Sintawanti, Maria Sulistiani, Marlon Sibarani, Martina SP, Mariolene Wibowo, Maureen Francisca, Melastari Sinambela, Melania R. Gunawan, Mary Sitompul, Mervi Kristianti Hatria, Mili Dayanti Harefa, Nadia Oktria Abigail Riyadi, Natalia, Nathanaeli, Nelsi Haryati Ngadas, Ninyo Mansuran, Niko Chan, Nita Datu, Novi Hanarobok, Octavianus Riko Patracaruko, Pasca, Pendeta Benjamin Luki, Pendeta Deborah Lenda, Poppy Kristinawati, Priscilla Yeti, Priscilla Jessica, Purnomo Wahyudi, Pue, Ramanta Sebastian, Ratna Omala Bangun, Rain Oni Paris Nanlohi, Revi John Salian, Retno Sari, Ritna Sulastri, Rita Sitinjak, Rita Winarni, Rosledi, Rukti Windiarti, Ruth Juita, Sani Ingtiawati, Santi Uli, Sherry Parangai, Sherry Wijaja, Sherry Yohana, Sylvia Triwahyuni Tirtir Lolobi, Sofia Effendi, Sri Utami, Stefani Shokhan, Stella Prasetya, Stevie Oike Monopo, Suhartika Eva, Susri Indriati, Silviana Sandiha, Tabita Melpasitorus, Tai Mukhin, Teresia, Tiarma Silaen, Chen Sui Feng, Cui Kim, Tommy Tomayahu, Triani Stella Setiawan, Vera Novemi Ompi Sarjana Hukum, Friska Herlina, Widya, Yantoni, Yeni Magdalena, Yeni Watimena, Yeti, Sumi Harti, Yohana Gultom, Yohanes Haryanto, Yohanes P. Aprianto, Yulia Kristianti,
Ya Tuhan, inilah nama-nama semua yang anggota MDSB yang terdaftar di Menara Doa Segala Bangsa ya Tuhan. Kami berdoa ada proteksi yang sempurna untuk mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah membukakan pintu gerbang berkat-berkat yang melimpah untuk mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan dengan mereka sering mengikuti ibadah di Menara Doa Segala Bangsa ini yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Engkau berikan kelapangan ya Tuhan. Engkau membukakan tingkat-tingkat langit sehingga mereka bisa merasakan Engkau ya Tuhan. Ada berkat yang melimpah untuk mereka ya Tuhan. Semua jalannya dipergampang ya Tuhan. Tidak ada yang susah ya Tuhan. Setiap doa mereka dijawab oleh Engkau ya Tuhan, karena Engkau berkenan atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap firman-firman yang turun pada mereka ya Tuhan, mereka bisa serap dengan baik, jatuh ke tanah yang subur sehingga mereka bisa bertumbuh, berkembang dan mau melayani-Mu lebih lagi ya Tuhan. Akan ada regenerasi dalam hamba-hamba Tuhan di dalam Menara Doa Segala Bangsa ya Tuhan. Mereka akan melayani Engkau lebih giat lagi ya Tuhan. Mereka mau naik level ya Tuhan. Mereka mau mengemban panggilan-Mu ya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Tuhan di dalam MDSB ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka diproteksi dari sakit penyakit ya Tuhan, yang mengalami sakit. Kami percaya dengan bilur-bilur darah Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya terbakar, virus-virus, bakteri yang tidak baik di dalam tubuh akan terbakar habis. Organ-organ tubuh yang rusak diganti menjadi yang baru. Ada kesembuhan total dari Tuhan untuk mereka semua ini yang mengalami sakit ya Tuhan. Tidak lupa kami juga mendoakan mereka yang belum terdaftar di MDSB. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memanggil mereka akan melakukan komitmennya Tuhan. Mereka mau melayani Engkau, mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mereka haus akan air kehidupan-Mu ya Tuhan. Kami percaya berkat yang melimpah untuk mereka ya Tuhan, dan mereka mau melangkahkan kaki mereka untuk menerima Engkau, sehingga mereka menerima keselamatan yang sejati dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang di luar Indonesia juga ya Tuhan. Berkat mereka sama yang Engkau berikan ya Tuhan, sesuai dengan visi misi yang Engkau berikan di Menara Doa Segala Bangsa. Maka ini akan bertumbuh menjadi ke segala bangsa. Mereka akan dipersiapkan di luar negeri ini ya Tuhan, di luar Indonesia. Engkau persiapkan, Engkau memberikan mereka pelajaran sehingga mereka bisa membuat komunitas ya Tuhan. Apa yang telah diserap di MDSB mereka akan bisa salurkan ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang dapat diselamatkan ya Tuhan, yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua ini Bapak, anggota MDSB ini ya Bapak, ke dalam tangan-Mu. Berikutnya kami akan berdoa untuk nama-nama usaha yang sudah terdaftar di MDSB. Kami mau mengangkat nama-nama yang sudah terdaftar ya Tuhan di dalam MDSB ini ya Tuhan, Menara Doa Segala Bangsa. PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sembayang dan Partners, Diva 13 Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery dan Mi Bento, Eagles Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Monang, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binary Trader and Art Studio, Dessert Table, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, Elzire, Nelsi Cell, Angkutan Kota, Toko Indonesia UK, Filian Shop 295, Penjahit Abun, Della Bird Cakes, Toko Berlin, Mana Kosher, Xavier Mark Darmo Permai, P. Glenny, Riyadi Motor dan Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pink Box, Pemanik, Kursus Menjahit Fabulosa, LPK Putri Pertiwi, Kukasi Murah, Niki Murah, Murah Store, Pink Christy, Warung Baby, CV Dinamika Agribisnis Borneo, Podomoro Helm Pontianak Kalbar, Sitinjak Property, Innofinix, Christian Mode Atelier and Store Marriage Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cakes, Zoe Interior Studio, Chandra Plat, Toko Catherine Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugerah Innova atau Avios, Almonte Kitchen,
Susu Almond Jakarta, Susu Almond Star, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Swariti, PT Langgeng Mandiri Internusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, Madu Sulawesi, Millennium Shop, Makmur Jaya Online Shop, Makmur Jaya Service Station, Sumber Mas 3, para PNS yang bekerja sebagai guru, yang bekerja sebagai tenaga medis, yang mempunyai usaha dalam bidang jasa maupun bidang toko online, yang mereka belum mempunyai nama ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami angkat ini ya Tuhan. Kami berdoa agar dalam situasi seperti ini ya Tuhan, pandemi ini dan ekonomi yang tidak bagus ya Tuhan, Engkau menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan ya Tuhan, di mana yang kiri dan kanan telah rubuh, tapi karena perlindungan-Mu ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan, mereka masih tetap bisa hidup ya Tuhan. Usaha-usaha ini masih bisa berjalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pintu gerbang berkat telah Engkau bukakan ya Tuhan. Dengan hanya mencari Engkau, bersandar kepada Engkau, maka semuanya akan telah selamatkan ya Tuhan. Kami berdoa Engkau datangkan customer yang baru, baik yang lama ya Tuhan, kepada mereka ini ya Tuhan, sehingga ada perjalanan ekonomi ya Tuhan, terjadi jual beli ya Tuhan, produk bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, pergantian produk terjadi dengan lancar ya Tuhan, pembayaran juga lancar ya Tuhan, tidak ada yang menunda-nunda, tidak ada yang menyicil ya Tuhan, semua dibayar dengan lunas ya Tuhan. Kami percaya berkat yang melimpah Engkau bagikan kepada pengusaha-pengusaha ini yang bekerja ini ya Tuhan, sehingga tidak ada hutang lagi ya Tuhan. Hutang bisa dibayar dengan lunas karena dari Engkau ya Tuhan. Transferan dari surga terjadi kepada mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka, sehingga ketika mereka berada di titik di titik di mana mereka harus buntu ya Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Ada mukjizat yang terjadi ya Tuhan. Engkau pertemukan orang-orang, partner-partner yang takut akan Engkau juga ya Tuhan, sehingga mereka bisa memperluas. Ada ekspansi yang terjadi untuk usaha mereka ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ketika mereka dalam situasi seperti ini stuck ya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan ide, Engkau memberikan kreativitas, sehingga mereka bisa keluar dari keterpurukan ya Tuhan. Ada bisnis baru, ada ide baru untuk menjalankannya, mungkin dari offline menjadi online ya Tuhan, sehingga terjadi pelebaran ekspansi ya Tuhan, bukan hanya di kota mereka lagi ya Tuhan, tetapi menjadi provinsi ya Tuhan, bahkan se-Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa juga buat yang bekerja di luar negeri ya Tuhan, kami percaya Engkau telah tempatkan mereka ya Tuhan untuk menggait amanat agung-Mu Tuhan, untuk menjalankan amanat agung-Mu ya Tuhan. Iman mereka selalu di Engkau tempa ya Tuhan, menjadi iman yang tebal ya Tuhan. Ada naik kelas ya Tuhan, sehingga mereka bisa membentuk komunitas baru ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang hutang-hutang ya Tuhan akan terbayar lunas ya Tuhan, karena berkat yang melimpah dari Engkau ya Bapa. Ketika mereka mencari Engkau, Engkau membuatnya segalanya berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarganya ya Tuhan. Walaupun mereka harus jauh dari keluarga ya Tuhan, dengan hubungan jarak jauh ya Tuhan, kami berdoa agar ada kelancaran komunikasi, ada kedekatan sebagai keluarga ya Tuhan, suami dengan istri, orang tua dengan anak ya Tuhan. Kami berdoa agar anak-anaknya bisa mengerti suatu saat mengapa orang tuanya harus jauh dari mereka, mengapa mereka harus pergi jauh untuk bekerja ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan harapan yang baru, masa depan yang penuh harapan ya Tuhan, sehingga hubungan keluarga juga bisa terjaga dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga agar dimanapun mereka bekerja ya Tuhan, mereka seperti Yusuf yang mau bergiat bekerja ya Tuhan, mereka tidak kompromi ya Tuhan, sehingga dimanapun mereka bekerja, maka bosnya Tuhan, atasannya Tuhan akan senang, akan memberikan mereka kepercayaan untuk memberikan proyek-proyek yang baru, memberikan mereka kuasa-kuasa yang baru untuk menangani ya Tuhan
Kami berdoa juga ya Tuhan, agar bahasa-bahasa di tempat mereka tinggal Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan, sehingga mereka bisa berbahasa di mana mereka tinggal dengan lancar ya Tuhan, karena tujuannya adalah menjaring jiwa-jiwa juga ya Tuhan, bukan hanya orang-orang Indonesia, tetapi Engkau juga menjaring jiwa-jiwa secara bangsa-bangsa ya Tuhan, yang berada di Singapura, yang di Taiwan, yang ada di Amerika, yang ada di benua Eropa ya Tuhan, di Malaysia Tuhan, seperti visi misimu untuk menara doa segala bangsa. Inilah mereka-mereka ini yang telah datang ke menara doa segala bangsa. Engkau akan pakai mereka dengan luar biasa ya Tuhan. Ada transfer of wealth ya Tuhan terjadi ya Tuhan, dari orang-orang kafir masuk ke dalam kantong anak-anak Tuhan ya Tuhan. Dari luar negeri akan masuk ke Indonesia ya Tuhan. Ada lumbung-lumbung Yusuf ya Tuhan. Begitu banyak lumbung-lumbung Yusuf yang kita bisa bagi-bagikan berkat ya Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Tuaian ini begitu banyak ya Tuhan, dan kami mau sehati dan sepakat, kami mau melayani-Mu demi kerajaan-Mu, demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.